Light FM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Tadi kita udah ngomong-ngomong, nah kebanyakan itu humas atau PR dia bisa mencapai puncak yang tinggi sampai vice president atau corporate secretary, itu akhirnya didominasi oleh kaum pria. Nah, jadi tadi kita tanya sama Pak Nixon itu gimana ya? Karena juga kadang-kadang humas itu identik dengan wanita, tapi begitu pada posisi yang tinggi deh kebanyakan didominasi oleh pria. Tolong dong Pak Nixon, gimana nih rahasianya atau sharing ke kita? Ya, saya belum pernah survei sih Bu ya, apakah efektivitasnya banyak di wanita atau di pria ya. Tapi saya punya banyak teman korsek juga sebenarnya perempuan. Dan memang kerisauan ibu sih kelihatannya agak benar juga sih. Yang perempuan yang korsek yang jadi BOD itu seberapa besar gitu ya. Ini saya belum lihat datanya. Cuma memang kalau ngelihat pekerjaan saya sehari-hari sebagai korsek, saya punya teman di BNI itu perempuan namanya Bu Dewi juga. Kita pernah ngobrol. Kalau ngelihat pekerjaannya memang korsek itu kalau ada masalah misalnya berita gitu ya, in crisis, itu 24 hours, lebih dari seminggu kadang-kadang krisisnya itu. Dan itu memang membuat perhatiannya harus fokus ke sana, udah nggak mikir yang lain tuh kalau udah in crisis. Nah ini memang mungkin masalah manage waktu jadi sulit gitu ya. Itu wartawan kalau nanya kita buat berita besok, dia kan nggak peduli 24 hours, dia mau pengen nulis dia kejar kita terus gitu ya. Nah ini memang ya harus bersedia juga diakses seperti itu. Perempuan agak susah juga Pak Nixon, nanti kita lagi krisis tapi di rumah anak juga lagi panas juga ya. Jadi bingung kan balance. Terus mood itu juga harus dijaga juga kan. Iya, Bu. Kalau menurut Pak Nixon gimana sih caranya komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya jadi bawahannya itu bisa paham dengan karakter atau gaya dari pemimpin ini supaya nggak salah? Iya, yang pasti saya sebagai korsek harus memahami apa yang akan dikomunikasikan oleh pemimpin. Dan kadang-kadang kita kasih masukan kepada Pak Dirut, direksi untuk melakukan komunikasinya jenisnya apa. Contohnya kita lagi jalanin sekarang nih implementasi new corporate plan di 2015-2020. Kami kasih masukan, channelnya pakai apa, gayanya seperti apa, dan apa yang harus ditulis. Nah ini memang mesti dibuat dan dilakukan oleh pemimpin. Misalnya kita punya jaringan 2000 kantor, nggak mungkin Pak Dirutnya pidato nggak berhenti di 2000 cabang. Jadi kita bikinin video, dan videonya terus terang kami rubah stylenya. Jadi misalnya kalau sekarang modelnya lebih informal, banyak animasi, itu kita lakukan, kita adjust supaya yang Gen X, Gen Y yang ada di cabang-cabang juga melihat pemimpinnya dengan style yang mereka memang idolakan itu. Ini kreatif sekali nih, Mas Kevin. Walaupun message-nya itu sangat serius, tapi style kan bisa dibuat. Gambar, background itu bisa kita create. Jadi kita buat tuh berubah. Buletinnya juga kita buat berubah dengan komunikasi yang lebih bisa dimengerti oleh. Karena pegawai kita sekarang sudah lebih dari 40% tuh Gen X, Gen Y. Situasinya udah berubah. Jadi pola komunikasinya juga harus beda, walaupun kontennya serius. Walaupun kontennya serius, dan korsek dan tim komunikasinya harus bisa nerjemahin itu menjadi bahasa yang dipahami oleh seluruh karyawan. Ini dari Noviari Pramono ya, dia tanya sebagai generasi Y, apa sih tipsnya menjadi pemimpin yang sukses? Tipsnya Pak, gimana sih? Ini dia sebagai generasi Y, apa sih tipsnya untuk menjadi pemimpin yang sukses, dia bilang gitu. Gimana tuh Pak Nixon? Kalau menurut saya, kalau Y ini yang baru ya Pak ya? Yang baru, yang lahir tahun 90-an. Kalau X yang tahun 70-an. Kalau di tuanya lagi itu baby boomer.
Gimana Pak? Gimana? Bukan tua senior gitu. Nah kalau menurut saya tetap kepada kaidah orang sukses ya, pemimpin sukses itu ya. Yang pertama yang pasti dia memiliki, yang pasti integritasnya mesti bagus. Oke. Kemudian yang kedua dia memang profesional dan cakap di bidangnya. Kompetensi itu pada akhirnya kompetensi. Kenapa teman-teman PR itu yang sukses dengan yang tidak sukses itu apa bedanya sih? Kalau menurut saya, at the end PR itu mesti menguasai konten juga. Yeah. At the end mesti menguasai. Nggak hanya teknik PR-nya, tapi dia mesti ngerti persoalannya, persoalan bisnis dan bisnisnya itu sendiri. Dan ini yang mesti dipahami. Nah, pemimpin juga demikian, dia mesti kompeten dan profesional. Selain itu juga yang sudah pasti memiliki gaya komunikasi yang bagus, dan yang pasti itu by proses, Pak. Nggak bisa sekejap, by proses. Ada pendidikannya, rekrutmennya juga pasti udah terlihat ini orang bakal jadi pemimpin apa enggak. Kemudian dididik, ada career path, by proses dibentuk, dikasih persoalan, nggak berhenti. Lalu kita lihat, kita monitor apakah orang ini berhasil atau tidak. Karena kalau nggak dikasih persoalan, nanti begitu jadi pemimpin bingung ada persoalannya Pak ya. Bu ya. Gimana ini masalahnya ini, aduh pusing udah, sementara dia udah nggak ada tempat berlindung, udah jadi paling atas kan. Iya. Nah, ini kita lanjutkan. Ada banyak nih pertanyaannya Bu. Ini ada satu lagi nih. Dia bilang dari Frisila Sumantri. Dia bilang gini, kepemimpinan sama dengan dominan. Oke, dia bilang bagaimana menghadapi dominasi dalam kepemimpinan di perusahaan? Bagaimana menengahi dominasi dalam kepemimpinan di perusahaan? Itu pertanyaannya. Oke, pemimpin di perusahaan dengan di negara beda ya Pak. Kalau menurut saya di perusahaan itu memang pemimpin itu CEO-nya mesti satu. Dia adalah nakoda, gitu ya. Memang ada navigasinya dan sebagainya. Nakoda tuh kan akan mengarahkan kapal tuh mau bergerak kemana, tujuannya, kemudian kecepatannya berapa, kemudian mesinnya harus pakai apa, dan itu dia yang ngarahin, direction. Dan pemimpin itu di perusahaan memang harus seperti itu. Kalau nggak nanti banyak pemimpin malah nggak kemana-mana tuh kapal. Iya. Too many people spoil the cake. Dan ya kita mesti menghormati pikirannya pemimpin, menurut saya. Dan kita ya boleh saja ada diskusi dalam setiap rapat dengan pemimpin kita, tapi at the end pemimpin juga yang akan memutuskan arah dan kebijakannya seperti apa, dengan kecepatan seperti apa, kemudian siapa yang ngisi bensin dan sebagainya. Ya kita eksekusi, dan pemimpin akan monitor itu hari demi hari. Kita tahu nih, pokoknya kita generasi baru, kita melihat suasana, ini nggak mungkin nih bisa jalan ini. Tapi pemimpinnya bilang harus jalannya kayak gini. Kita tahu nih pasti gagal nih, gitu kan? Kita tahu di lapangan. Itu gimana sih Pak caranya ngasih tahu, bos, ini ntar bahaya, iya, bos. Iya kan, pemimpin gitu. juga harus mendengar. Gimana Pak? Nggak bisa Iya betul, setuju. Pemimpin itu harus mendengar. Justru sebelum dieksekusi, itu kan mesti dilihat, dianalisa dan ya artinya memang udah dianalisa dengan baik, sudah dipikirkan dengan baik dan disepakati. Tinggal masalahnya kalau udah sepakat, diskusinya jangan berubah lagi gitu. Eksekusi dan disiplin. Persoalannya adalah kita tuh kadang-kadang banyak ide, nggak disiplin dengan apa yang harus dieksekusi, di challenge lagi, ya kadang-kadang nggak dikerjain gitu. Nah pemimpin itu harus memastikan tuh dikerjain dan di-push supaya itu bisa dikerjakan. Nanti memang ada saatnya dimonitor lagi, dievaluasi, tapi kan itu nggak setiap detik gitu. Itu harus dilakukan secara berkala. Nanti dilihat ternyata nggak sampai, ya memang bisa ada yang dibenerin lagi, disepakati lagi, diputus lagi, eksekusi lagi. Bu, kadang-kadang kita juga lihat kan Bu, kadang di ruang meeting ada sih karyawan-karyawan yang pengen aktualisasi diri biar kelihatan, oh ini banyak ide nih, dia pinter nih. Tapi pas disuruh jalanin, dia aja Pak. Iya, Pak Nixon tadi waktu kita jumpa awal tadi, Pak Nixon sempat bicara tentang gimana kalau orang mau berubah harus sering berubah. Gimana coba Pak Nixon sharing dong? Tadi saya baca tuh di kalau ingin melakukan suatu perbaikan harus berani berubah. Ya kalau nggak mungkin perbaikan kalau nggak berubah. Iya, betul. Tapi kalau ingin mendapatkan yang terbaik, kesempurnaan, harus
sering berubah. Nah, jadi kalau pemimpin berubah-berubah boleh dong untuk menyesuaikan, kan harus fleksibel juga. Kalau dominan terus kaku juga bisa bahaya juga dong. Iya, harus bisa lihat situasi, dan kita pasti by definition kan kayak Indonesia kan misalnya presiden tuh ada masa waktu, kemudian ya pasti berubah lah setiap ada perubahan pemimpin gitu, dan gaya dan stylenya pasti berubah. Yang mana yang terbaik menurut saya yang paling fit dengan situasi dan kondisinya. Oh ya. Berarti seorang pemimpin memang harus bisa melihat situasi, kondisi, kemudian setelah hasil diskusi dengan pikiran tenang, dengan hati yang tenang, kemudian mengambil sebuah keputusan yang bijak ya Pak ya. Betul. Kalau enggak nanti kan akan membahayakan kapalnya nih. Iya. Kapalnya kita mau kemana nih? Kata nakodanya, kita lurus aja. Iya. Pak ada karang Pak, lanjut aja terus nggak apa-apa. Karam semuanya Pak, gitu kan? Jadi dia memang harus mendengarkan juga, jadi pendengar yang baik, tapi dia menjadi seorang pemutus yang baik juga kali ya Pak ya. Betul. Oke, itu mungkin yang harus dipahami oleh semua orang pemimpin, bukan begitu ya Bu ya? Iya.